Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk mengkaji dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka untuk menghilangkan kejahilan tersebut, yaitu dengan cara kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya adalah wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Baik jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengkaji sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal tatkala Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan ilal Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, di mana Rasulullah menyampaikan berbagai macam pesan, wasiat-wasiat yang kita akan jelaskan wasiat-wasiat tersebut. Dan tentunya wasiat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ditujukan kepada orang yang diberikan wasiat saja, tetapi wasiat tersebut berlaku bagi seluruh umat manusia. Wasiat yang tidak akan pernah basi sampai hari kiamat. 6. Tentunya
ketika orang yang diutus oleh Nabi SAW adalah Mu'adz, menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan dan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Dia di antara sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki peran yang sangat penting di dalam penyebaran agama Islam. Beliau termasuk sahabat yang alim, yang cerdas. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau bukan hanya sebagai seorang dai, tapi beliau juga al-muallim yang mengajarkan al-ilmu. Demikian pula al-hakim, menjadi seorang qadi di dalam memutuskan suatu perkara. Nah, makanya karena keluasan ilmu beliau, karena kecerdasan yang beliau miliki, Rasulullah SAW menjadikan beliau sebagai duta besar, sebagai utusan, sebagai dakwah untuk mengajak penduduk Yaman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Yaman di akhir-akhir tahun 10 Hijriah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Mu'adz bin Jabal saat itu masih di Yaman. Saat itu masih di Yaman, dan beliau baru kembali ke Madinah setelah Rasulullah wafat. Kemudian setelah itu beliau pun kembali berdakwah menjadi seorang dai, tapi tidak ke Yaman lagi. Tapi beliau pergi ke Syam untuk berdakwah di sana dan meninggal pun di sana. Nah, makanya dari pengutusan Mu'adz ke Yaman ini memberikan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa orang yang hendak berdakwah dia harus betul-betul memiliki ilmu. Nah, sekali lagi, orang yang berdakwah dia harus orang yang berilmu, memahami materi-materi yang akan dia sampaikan. Jangan sampai dia menyampaikan kepada umat perkara-perkara yang itu justru melanggar nilai-nilai syariat. Makanya disebutkan oleh ulama salaf, faqitu syai' la yu'ti. Seorang yang enggak punya sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa memberi? Demikian pula orang yang tidak berilmu, bagaimana mungkin dia bisa berdakwah? Ini syarat utama di dalam berdakwah adalah harus memiliki ilmu. Orang yang berdakwah, berceramah, menyampaikan khutbah atau mengisi kajian, tetapi dia tidak memiliki modal ilmu, maka tentunya yang dia sampaikan itu bukan petunjuk. Bisa jadi menyesatkan umat sehingga tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan keburukan, kerusakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan, seperti misalnya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan bahwasanya menyampaikan itu bukan omong kosong. Menyampaikan dakwah itu harus ada ilmunya. Al-ayah, ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abidallah
bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Baik jamaah sekalian, apa pesan Nabi SAW kepada Mu'ad? Anna Rasulullah SAW lama ba'asa Mu'ad ilal Yaman, beliau mengatakan, innaka ta'ti kauman ahlal kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyuhidullah. Atau dalam riwayat yang lain, faliyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya dakwah yang pertama engkau sampaikan kepada mereka yaitu tentang syahadat alla ilaha illallah. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka bidzalik fa'alimhum annallaha iftaradu alaihimus shalah fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka mentaatimu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat sehari semalam 5 kali. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka mentaatimu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah. Sedekah di sini maknanya adalah zakat. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada fakir miskin yang ada di antara mereka. Fa inhum ata'u bidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka mentaatimu, maka berhati-hatilah, jauhilah dari harta pilihan mereka. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Bertakwalah, takutlah kalian dari doa orang-orang yang terzalimi, karena di antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Nah, jadi itu pesan-pesan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Tentunya kita akan sebutkan fawaid, faidah-faidah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, yang pertama, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ahad adalah hujjah. Nah, kalau kita memahami tentang hadis-hadis Nabi SAW, bahwa hadis itu ada dua macam. Ada hadis yang sifatnya mutawatir dan ada yang ahad.
Mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Yang meriwayatkannya itu bukan 1, 2, 3 orang, tapi bisa belasan, bahkan juga bisa puluhan. Adapun hadis ahad itu diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang. Sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan yang menjadi hujah hanyalah hadis mutawatir dalam bab akidah. Mereka menyatakan perkara-perkara akidah itu harus berdasarkan hadis mutawatir. Jadi tidak boleh pakai hadis apa? Ahad. Maka ini jelas prinsip ini menyalahi prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Selagi hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka bisa kita amalkan, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Kenapa hadis ini menjadi hujjah? Ya, bolehnya kita mengamalkan hadis ahad karena kita lihat orang yang diutus oleh Nabi ke Yaman berapa orang? 1 orang. Siapa ini? Mu'ad. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Mu'ad itu menjelaskan tentang perkara akidah. Syahadatu an la ilaha illallah. Iya. Kalau memang hadis ahad itu tidak boleh diamalkan, mungkin Nabi mengutus sahabatnya ke Yaman bukan Mu'ad saja, tapi banyak diutus berbarengan. Tapi yang diutus hanya Mu'ad. Nah, walaupun di kemudian hari Allah pun mengutus siapa itu? Abu Musa al-Asy'ari. Iya. Kalau tidak menjadi hujah, pasti Nabi mengutus banyak para sahabat ke sana. Baik. Makanya, ya, inilah prinsip yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa baik hadis mutawatir maupun hadis ahad itu bisa dijadikan apa? Hujjah. Makanya Syekh Al-Albani pernah menceritakan tentang ada seorang dai yang dia berdakwah di Jepang. Orang ini tokoh Mu'tazilah, artinya memiliki pemahaman seperti itu. Aqlaniyun, lebih mengedepankan akal. Dia berkhutbah, menyampaikan kepada jamaah. Di antara isi materinya dia menyampaikan, kita tidak boleh berhujjah dengan hadis ahad. Kalau hadis diriwayatkan hanya 1, 2 orang sahabat, maka kita tidak boleh menjadikan pegangan. Itu kata dia. Selesai sholat Jumat, ada yang datang kepadanya. Wahai Syekh, wahai Ustadz, saya tidak percaya dengan semua apa yang kau sampaikan tadi. Lah emang kenapa? Apa yang salah pada diri saya? Engkau menyampaikan hadis ahad tidak bisa menjadi hujjah. Sedangkan engkau tadi berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah, kamu sendiri atau 2 orang? Sendiri. Berarti ini istilahnya senjata makan tuan, begitu. Dia bilang hadis ahad bukan menjadi hujjah, sementara dia sendiri ngisi khutbah di atas mimbar berapa orang? 1 orang. Begitu. Baik. Kemudian hadis ini dia besar, dia kecil suaranya ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya
pengiriman para dai untuk berdakwah ke pelosok-pelosok. Jadi disyariatkannya untuk mengirim para duat, para dai untuk berdakwah ke daerah-daerah. Jadi tidak berkumpul di satu tempat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, beliau mengutus sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan dakwah Islam. Di antara sahabat-sahabat yang diutus adalah ini Mu'adz. Demikian pula Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, beliau diutus ke Yaman juga. Adapun Mu'adz berdakwah ke Yaman untuk daerah Son'a dan sekitarnya. Adapun Abu Musa Al-Asy'ari, ya, dia ditugaskan untuk berdakwah ke daerah Aden dan sekitarnya. Jadi mereka tidak berkumpul di Madinah semua. Bahkan sepeninggal Nabi SAW, mereka semua tidak berkumpul di Madinah. Sahabat-sahabat senior justru mereka banyak berdakwah. Anas bin Malik, ahlu Madinah, yang tinggal lama di Madinah, sepeninggal Nabi beliau tidak hidup di Madinah, tapi beliau berdakwah ke Basrah. Demikian pula Ibnu Mas'ud, beliau berdakwah ke Kufah. Demikian pula di Syam ada Abu Darda, ada Mu'adz. Ya, jadi tadi kan Mu'adz dakwah di Yaman, kemudian pulang ke Madinah, kemudian beliau melanjut lagi berdakwah, tapi tidak ke Yaman lagi, tapi ke mana? Ke Syam. Di Mesir ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Di Mekah ada sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, makanya hal ini juga menunjukkan kepada kita, hendaknya kita sebagai seorang muslim memiliki peran, memiliki sumbangsih dalam rangka berjalannya dakwah. Sekali lagi, hendaknya kita memiliki sumbangsih, ya, memiliki peran agar berjalannya dakwah. Dakwah itu enggak harus tampil seperti ini, ngisi kajian. Tidak. Apapun yang kita bisa agar terlaksananya dakwah, sampaikan jamaah sekalian. Lakukan. Antum misalnya sebagai seorang pengurus masjid, BKM, maka ya, dalam rangka memakmurkan masjid bukan hanya menegakkan sholat berjamaah, tapi antum undang dai-dai, ustadz-ustadz untuk mengisi di masjid tersebut. Antum yang misalnya pinter desain, buat player, buat, ya, player, kajian di sini, kajian di situ, ya, dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Antum misalnya juga yang mungkin nggak bisa bikin player, tapi dapat player gitu kan, dapat pengumuman di satu grup, maka bagian bentuk sumbangsi dakwah adalah kita share di grup-grup yang lain. Iya, kenapa jamaah sekalian? Karena dakwah adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji di dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Siapakah orang yang paling bagus ucapannya daripada orang yang menggunakan lisannya itu untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh. Iya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapapun yang menunjuki kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut.
Namun harus kita pahami jamaah sekalian, dakwah yang dinilai itu adalah prosesnya. Perhatikan, yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Proses dakwah, ketika misalnya di masjid diadakan kajian ilmu, mau yang hadir berapapun tetap berjalan jamaah sekalian. Mau yang hadir misalnya 3 orang, 10 orang, ya, maka yang penting dakwah itu berjalan. Adapun hasilnya, orang itu mau ikut atau tidak, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu yang penting ya mas sekalian. Jangan jadikan kehadiran banyak orang ini sebagai tujuan utama. Iya. Ini khawatir kita terjerumus ke dalam penyakit hati bangga-banggaan, euforia. Ya, dengan banyaknya jamaah yang hadir sehingga timbul rasa kesombongan di dalam hati, ya, rasa ujub dalam hati, itu yang kita tidak inginkan. Jadi berdakwah yang penting berjalan, saling bersinergi, karena ini merupakan tugas para nabi dan rasul. Dimanapun mereka berada, mereka selalu menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Sebagaimana perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku ya sebagai orang yang berkah dimanapun aku berada. Berkata Imam Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan berkah, muallimun lil khair aynama kuntu, di mana aku selalu mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Jadi sekali lagi, dakwah jamaah sekalian. Ya. Maka sebaliknya, orang-orang yang dia menghalangi dakwah, membubarkan kajian, ya, menghalangi dai-dai sunnah untuk mengisi pengajian di masjid mereka, maka takutlah kepada Allah. Khawatir ini termasuk perbuatannya orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi orang yang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi ini disyariatkannya mengirim dai-dai. Ya. Dan itu alhamdulillah banyak dilakukan di beberapa pesantren-pesantren. Seperti di ma'had kami di Al-Furqan Gresik. Itu biasanya setelah kelulusan, ya, ada pengiriman dai, ada yang dikirim ke Bangka, ke Batam, Kalimantan, ke Sampit, Sulawesi, Palopo, Papua, ya, seperti itu. Jadi jangan ngumpul semua di Tangerang, ya. Kadang banyak dai yang kumpul semua, ya, di Jakarta, Tangerang. Sementara tidak ada dai-dai yang ada di daerah-daerah. Baik. Maka tadi saya sampaikan, para sahabat mereka nggak kumpul tuh di Madinah. Mereka terpencar. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Syam, Anas bin Malik ke Basrah, ya, dan yang lainnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Mu'ad berangkat, Rasulullah mengatakan seperti ini. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Di balik pesan ini tentunya ada sesuatu jamaah sekalian. Nabi mengatakan hal ini kepada Mu'ad. Ada satu hal yang sangat penting.
Artinya apa? Agar Mu'adz itu bersiap-siap memiliki bekal ilmu, karena yang didakwahi itu bukan orang biasa. Yang didakwahi itu adalah ahlul kitab, yaitu merupakan mayoritas penduduk Yaman, menganut agama Yahudi dan Nasrani, dan mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka itu orang-orang pintar. Makanya mereka memiliki kitab, dikatakan ahlul kitab karena mereka memiliki kitab yang turun dari langit, yaitu kitab apa? Taurat, Injil. Nabi mengatakan seperti itu, ya, agar Mu'adz itu betul-betul persiapan. Persiapan. Nah, untuk mengetahui ya keadaan mereka, persiapan kalau dalam rangka mendebat, berdiskusi, membantah subhat-subhatnya, seperti itu jamaah sekalian. Makanya dari sini juga ya perlu dipahami seorang yang ingin berdakwah, seorang yang ingin menyampaikan sesuatu, baik berdakwah secara umum seperti kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau dakwah secara khusus seperti kajian-kajian seperti ini, maka kita harus memiliki dua ilmu yang sangat penting. Yang pertama, dia harus menguasai materinya, memahami hukum yang akan dia sampaikan. Kemudian yang kedua, bukan hanya menguasai materi, tapi ayyakuna basiran bi ahwali man yad'u. Dia pun harus mengetahui karakter atau background orang yang akan dia dakwahi. Perhatikan ini jamaah sekalian. Ya, jadi dalam berdakwah, misalnya kita berbicara ngisi kajian lah. Ustadz yang mengisi kajian itu bukan hanya menguasai materi yang akan dia sampaikan, tetapi dia juga harus paham tentang orang yang dia dakwahi siapa. Apakah anak seusia SD, SMP, SMA, ataukah dia adalah orang yang dikatakan awamun nas, ataukah orang-orang yang memang sudah totalitas dalam beragama, sudah ngaji, sudah mengenal sunnah, sudah hijrah. Ini banyak perbedaan jamaah sekalian. Bisa nggak kita berdakwah di depan orang-orang yang dewasa seperti kita mengajar anak-anak seusia SD? Nggak bisa, nggak masuk. Mungkin kalau ada anak SD gitu ya, kita ngajar ke mereka, atau seusia SMP, ada yang ngantuk, kita suruh dia wudhu lagi, kalau enggak kita suruh berdiri di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngajar orang dewasa seperti antum misalnya, antum ngantuk, apakah termasuk punya etika? Pak, wudhu Pak, habis wudhu berdiri di sini. Gimana aja mas sekalian? Besok-besok ngajian lagi enggak? Ya enggak gitu kan. Jadi harus dibedakan. Iya. Sama seperti kita mendakwahi seseorang. Mendakwahi seseorang. Tidak bisa kita samakan antara kita berdakwah kepada orang tua kita dengan berdakwah kepada anak kita. Iya. Kalau kita berdakwah kepada anak kita dengan ancaman, dengan memberikan hadiah, masuk. Nah, sholat berjamaah pokoknya satu hari ya harus sholat di masjid. Nanti bapak beliin ini. Ya, itu berdakwah kepada anak kita. Tetapi berdakwah kepada orang tua kita, apakah sama seperti itu? Pak, kalau bapak sholat di masjid, nanti adik beliin ini. Berbeda. Ya. Makanya kadang orang tidak mau menerima dakwah bukan karena materi dakwahnya, tapi karena uslub penyampaiannya itu
yang salah jamaah sekalian. Naam, sudah menjadi sunatullah. Yang namanya dakwah sunnah itu pasti mendatangkan apa? Pertentangan. Wajar. Kalau misalnya ada pembubaran kajian, ya, dan yang lain itu biasa. Tetapi kita berusaha untuk meminimalisir. Jangan sampai dakwah sunnah ditolak karena perilakunya, karena kaku dalam menyampaikan, ya, keras kepala, dikit-dikit pengen debat, dikit-dikit ya ingin merasa menang. Nah ini kadang ada sebagian orang gitu kan, dia mungkin baru hijrah, pulang ngaji, pulang kajian, langsung dia berceramah di hadapan orang tuanya, Pak ini syirik, ini nggak boleh, musik haram, ya. Pasti komentar dari orang tuanya, ya baru aja kemarin saya cabokin kamu udah berani ngomong kayak begitu, ya anak bau kencur. Nah ini, nah ini realita aja mas sekalian. Jangan sampai dakwah sunnah itu ditinggalkan karena sikapnya yang keras, sikapnya yang kaku. Cari metode-metode, berawal dari perbaikan diri kita, yakni ya hendaknya ketika kita sudah hijrah kita itu harus menjadi orang yang baik ya mas sekalian, lebih rajin, lebih sopan, lebih lembut kepada orang tua kita, ya. Pasti kalau kita misalnya baik, sholat tepat waktu, ya, membantu kedua orang tua, dia akan bertanya, emang antum ngaji di mana gitu kan, iya. Dan ketika orang tua kita ngomong sama yang lain pun akan membanggakan kita. Anak saya mah ngajinya di Grenduta di Masjid Istiqomah, makanya masya Allah akhlaknya baik gitu kan. Subhanallah, seperti itu jamaah sekalian. Biasa orang tua kayak begitu kan, iya. Kadang temannya mengatakan enak, anak antum masya Allah, iya, udah betul-betul rajin ibadah. Emang ngaji di mana sih? Tapi kalau misalnya antum kaku, keras, ya, semua ustadz-ustadz di kampung bawanya pengen didebat aja gitu kan. Selesai sholat, Pak Ustadz ada waktu nggak? Ada, kenapa? Saya mau debat sama Pak Ustadz. Pasti yang ada adalah keburukan. Langsung disampaikan kepada antum, jangan ngikutin dia tuh. Dia tuh gak bener tuh ngajinya tuh. Tuh. Seperti itu jamaah sekalian. Akhlak. Utamakan ya akhlak jamaah sekalian. Baik. Jadi intinya seorang yang berdakwah harus mengetahui medan dakwah. Enggak boleh sembarangan. Kemudian pesan berikutnya, Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, "Faliyakun awwala ma tad'u ilaihi faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ayyuwahhidullah." Maka hendaknya yang pertama engkau sampaikan kepada mereka adalah tentang syahadat alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, hendaklah engkau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Baik jamaah sekalian, penggalan ini memiliki beberapa faedah.
Yang pertama, di dalam berdakwah hendaknya kita memperhatikan skala prioritas. Yakni harus mendahulukan yang terpenting daripada yang penting. Nah, inilah yang disebut dengan al-aham bil aham. Mendahulukan yang penting, yang terpenting dari yang penting. At-tadarruj fi dakwah, yaitu bertahap dalam apa? Berdakwah. Naam, perkara syariat itu sangat luas. Penting kita untuk menyampaikan tentang misalnya ya hukum haramnya mendengarkan musik, haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, haramnya misalnya isbal, ya, perintah untuk memelihara jenggot, itu semua penting. Tetapi di sana ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Dakwah tauhid, jamaah sekalian. Ya, ini yang disebut dengan ma'rifatut tadarruj fid dakwah. Hendaknya seseorang ketika berdakwah harus memperhatikan tahapan-tahapan. Al-bada'atu bil ahami fal aham, mendahulukan yang penting terlebih dahulu. Iya. Ketika kita berdakwah kepada orang yang baru masuk Islam, maka bukan termasuk hikmah yang kita sampaikan kepadanya adalah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Orang baru aja syahadat asyhadu an la ilaha illallah, langsung disampaikan, Pak, kalau sudah untuk masuk Islam, yakin Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, dalam Islam ini ada kelompok-kelompok begini-begini. Ya, perselisihan-perselisihan yang ada, jangan dulu. Tapi justru yang kita sampaikan adalah bagaimana dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di tengah masyarakat, yang harus betul-betul kita tekankan adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan, zat yang memberikan aturan-aturan, di mana kita disuruh untuk tunduk kepadanya. Itu yang harus kita sampaikan. Ya, bukan disampaikan perkara-perkara yang bukan terpenting. Musik haram, ini haram. Yang ada justru mereka akan memberikan komentar, emang surga punya antum doang. Begitu kadang komentar-komentarnya. Tetapi jamaah sekalian, kalau mereka sudah mengenal Allah, mengenal nabinya, maka insya Allah mudah bagi kita untuk menyampaikan perkara-perkara yang haram jika memang ada dalilnya. Karena mereka sudah tertanam tauhid. Orang yang yang wajib untuk mereka taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kesalahan dalam berdakwah. Terkadang sebagian orang dakwahnya itu fokus dengan politik atau mengajak untuk menegakkan daulah Islamiyah. Iya, jamaah, kita berada di aturan-aturan tauhid katanya. Kita berada di undang-undang kufur. Maka mari kita tegakkan daulah Islamiyah, negara Islam, khilafah Islamiyah, agar kita hidup tenang, tentram dengan menjalankan syariat-syariat Allah. Yang mana kalau ada yang mencuri dipotong tangannya, yang merampok dibunuh, yang membunuh dibunuh. Nah, ini kadang ada sebagian orang fokus dakwanya di situ, jamaah sekalian. Maka ini keliru. Naam, menyampaikan kepada umat bahwasanya orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang membunuh dibunuh, itu penting. Tapi di sana ada yang terpenting terlebih dahulu. Percuma daulah Islam tegak kalau ternyata masyarakat setempat itu enggak mengerti tentang Allah.
Anggaplah nih sekarang nih, misalnya Indonesia menerapkan aturan Islam. Apakah mereka betul-betul meninggalkan hal-hal yang haram? Belum. Karena tauhidnya belum terbentuk. Rasulullah berdakwah di Mekah, di Madinah, di Mekah terutama 13 tahun, beliau fokus dakwah tauhid. Tauhid. Adapun daulah Islamiyah akan terbentuk dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan skala prioritas. Iya. Jadi dakwah tauhid itulah yang kita utamakan. Nah, kemudian hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid. Kita betul-betul mengesahkan Allah dalam hal semua ibadah. Menafikan peribadatan kepada selain Allah. Ini makna yang benar. Itulah makna tauhid jamaah sekalian. Tidak seperti diterjemahkan oleh sebagian orang. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Meyakini Allah pencipta itu belum cukup dikatakan orang itu muslim. Orang-orang musyrikin Arab pun mereka meyakini Allah adalah pencipta. Tapi kenapa mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh nabinya? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi dakwah tauhid jamaah sekalian dengan metode yang bijak, bil hikmah. Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah, ajaklah manusia dengan hikmah, dengan bijak. Ada wayaknya kita tegas, keras, ada wayaknya kita lembut. Begitu jamaah sekalian. Iya. Kemudian juga hadis ini memberikan faedah ya, bahwa lafaz tauhid itu ada dalilnya. Lafaz tauhid itu ada dalilnya. Karena sebagian orang mengatakan, ya, mana antum bilang dakwah tauhid, tauhid, tauhid. Saya tanya, kalimat tauhid ada nggak dalam Al-Quran? Saya tanya, kalimat tauhid ada nggak di dalam Al-Hadis? Maka kita jawab dengan mantap, ada. Mana? Ini. Rasulullah mengatakan, ila ayyuwahidullah, ayyuwahidullah. Kalimat ayyuwahidu itu berasal dari kalimat apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya kalimat tauhid itu ada dalilnya. Kemudian juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penggalan hadis ini yakni faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, menjelaskan bahwasanya syahadat yang diterima itu ya bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi harus dibarengi dengan ucapan. 6. Annahu yuhkamu islamul kafir illa bin nukti bisyahadah. Bahwasanya orang kafir tidak dihukumi muslim sampai dia betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar keyakinan. Karena kalau hanya sekedar keyakinan, ya, Abu Thalib mungkin dikatakan muslim. Dia meyakini kebenaran dakwah Nabi SAW, tetapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka ini la tujzi wa la tanfa'uh, tidak cukup dan tidak memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini harus betul-betul diucapkan. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam,
Tidak kita katakan, coba Pak, dengan khusyuk, dengan serius, Bapak ucapkan dalam hati Bapak, La ilaha illallah. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi kita katakan, Kul, ucapkan syahadat, saya bimbing, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kunci, pintu yang pertama ketika orang ingin memeluk agama Islam. Jadi jangan kita suruh sholat dulu, jangan kita suruh cukur rambutnya dulu, jangan kita suruh disunat dulu, tapi dahulukan dia untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ini juga memberikan bantahan kepada ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka memiliki prinsip di dalam menerima kebenaran adalah an-nazar wal aqd, an-nazar wal qasd. Itu mereka untuk menerima kebenaran, mereka harus memperhatikan, meneliti, menganalisa. Kalau memang sesuai dengan akalnya, baru mereka terima. Iya. Makanya orang-orang ateis, kenapa mereka nggak mau masuk Islam? Karena cara pandang yang berbeda. Islam mengajarkan kita untuk sami'na wa ata'na. Islam mengajarkan kita untuk meyakini, membenarkan, walaupun terkadang kabar-kabar tersebut tidak sesuai dengan akal kita. Berbeda dengan ahlul kalam, orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Ya, mereka mengatakan, kalau engkau ingin memeluk agama Islam, teliti dulu, analisa dulu, Allah itu benar ada atau tidak. Tuh. Ya, makanya orang-orang ateis mereka nggak mau memeluk agama Islam karena mereka sendiri masih ragu Allah itu ada atau tidak. Nah, mereka nggak percaya dengan bukti-bukti yang ada. Padahal dia ada tidak dengan sendirinya. Ada karena ada yang menciptakan tentunya. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang kedua? Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka, wahai Mu'ad, jika mereka orang-orang Yaman taat kepadamu, ya, menurutimu, mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Subhanallah. Ini tadi saya sampaikan, at-tadarruj fid dakwah. Bertahap dalam berdakwah. Disampaikan tauhid dulu, baru perkara-perkara rukun Islam. Iya. Makanya subhanallah jamaah sekalian, kenapa kadang dakwah sunnah ya tidak diterima? Karena kadang ketika dia pertama kali menyampaikan kajian, yang dia bahas adalah masalah-masalah yang sifatnya itu diperselisihkan, diperdebatkan. Nah, menyampaikan perkara-perkara bidah dalam agama itu penting. Tetapi di sana masih banyak yang lebih penting lagi ya mas sekalian. Tuh, ya perlu dipahami itu. Jangan sampai kajian kita itu di blacklist duluan. Sementara masih banyak ilmu yang belum kita sampaikan. Rukun Islam belum disampaikan, rukun iman belum disampaikan. Karena gara-gara mungkin dia terpancing dengan orang yang bertanya tentang hukum ritual yang biasa dilakukan di tengah masyarakat. Ya, itu bukan hikmah dalam berdakwah. Makanya kadang juga teman-teman ketika dia tujuannya baik agar jamaah yang lain tahu hukumnya. Tapi lihat keadaan. Jangan sampai dia memancing. Jangan sampai ketika ustadznya misalnya menjawab itu termasuk perkara yang tidak disyariatkan, ini tidak benar. Akhirnya besok-besok
tidak diperbolehkan lagi ngisi kajian. Padahal masih banyak ilmu-ilmu yang harus disampaikan. Paham jemaah sekalian? Nah, ya itulah pentingnya at-tadarruj fid da'wah, yaitu bertahap dalam apa? Berdakwah. Iya. Penggalan ini ketika Nabi menyuruh kepada Mu'adz untuk menyampaikan tentang sholat, menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan sholat. Naam, sholat adalah ibadah yang sangat agung jamaah sekalian. Ibadah yang sangat mulia. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan kita. Baik kita dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan banyak duit, gak punya duit, dalam keadaan kondisi apa saja, selagi dia masih bisa bernapas, selagi detak jantungnya itu masih berjalan, maka sholat hukumnya apa? Wajib. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Zakat, puasa, Allah wajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan sholat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Sebelum Allah menghisab amalan yang lain, maka sholat dulu yang dihisab. Makanya ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan beragama itu cukup akhlak yang baik saja. Kadang ada orang yang memberikan statement, ya, beragama cukup kita jadi orang jujur, amanah, enggak menzalimi orang, ya, walaupun enggak sholat, percuma dia sholat, tapi kalau punya utang enggak dibayar-bayar. Kadang perbandingan seperti itu. Ini keliru jamaah sekalian. Sholat penting, bayar utang penting, sholat penting, akhlak juga penting. Jadi semua itu harus digabungkan, ya. Karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Namun kita perhatikan jamaah sekalian, sholat yang merupakan ibadah yang sangat penting, meninggalkannya merupakan dosa besar. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman taraka faqad kafar. Pembeda antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. Banyak orang yang meninggalkannya. Ya. Bahkan ada orang yang banyak jemaah sekalian, dia nggak berani berzina. Nggak berani dia berzina, nggak berani dia nyelingkuhin istrinya, nggak berani dia minum khamar, nggak berani dia berjudi, ya, nggak berani dia manipulasi data. Giliran meninggalkan sholat dia berani. Tuh. Banyak kayak begitu ya kan. Jadi nggak sholat itu suatu hal yang biasa. Kerja, jujur dia kerjanya, makanya dapat bonus terus dari bosnya. Ya, jujur dia paham berbuat curang itu nggak boleh, tetapi selalu meninggalkan sholat asar, sholat maghrib, subuh kesiangan. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berzina jamaah sekalian. Iya, inilah yang berbahaya. Ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, meremehkan maksiat tersebut. Masih mending orang yang melakukan kemaksiatan, dia merasa berdosa, daripada orang yang melakukan maksiat, tapi dia meremehkan. Istisgharuz dzunub, meremehkan dosa, menganggap suatu hal yang biasa. Ini yang paling berbahaya. Bersyukur kalau kita masih memiliki rasa gelisah tatkala belum sholat, malam gak bisa tidur karena belum sholat. Iya, sholat subuh padahal dia udah ngantuk banget karena masih ngantuk, ya.
kemudian dia tahan ngantuknya untuk sholat subuh dulu, baru dia tidur lagi, nah itu berarti dia orang yang masih diberikan nikmat iman. Nikmat apa? Iman, jamaah sekalian. Ya, nikmat hidayah yang banyak luntur di zaman sekarang ini. Baik, kemudian ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sholat, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Islam juga memiliki konsekuensi berupa amalan-amalan yang harus dia kerjakan. Di antaranya adalah sholat. Hal ini membantah kelompok Murji'ah, di mana orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan di dalam hati. Ahlu sunnah tidak. Iman, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, pengamalan dengan anggota badan, bertambah dengan taat kepada Allah, berkurang dengan taat kepada syaitan. Itulah iman menurut ahlu sunnah. Ya, annal a'mal minal imanil wajib. Amalan itu termasuk iman yang wajib. Orang-orang Murji'ah beda. Orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu cukup di dalam hati. Makanya mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tidak berkurang imannya. Tidak berkurang imannya. Pelaku maksiat imannya itu tetap stabil. Bahkan mereka katakan pelaku maksiat dari muslim itu imannya tetap sama dengan imannya para sahabat, dengan imannya para malaikat. Maka jelas ini ucapan yang batil, yang pastinya akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita. Dia akan bermudah-mudah melakukan maksiat. Dia akan bermudah-mudah berzina, melakukan transaksi riba. Dia akan bermudah-mudah main judi. Ketika ditanya, antum kenapa berbuat maksiat? Dia menjawab, kan iman cukup di mana? Di dalam hati. Ya, yang penting mah kita bertauhid, maksiat nggak apa-apa. Tuh pemahaman apa namanya? Murji'ah. Ya, ini tidak benar. Baik. Kemudian penggalan berikutnya, Rasulullah mengatakan, fa inhum atau lidzalik fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqah tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka taat kepadamu ya Mu'ad, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah. Sedekah adalah sebuah istilah dari sebuah ibadah yang berkaitan dengan harta. Semua hal yang sifatnya itu adalah memberikan harta kepada orang lain itu namanya apa? Sedekah. Sedekah ini ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Sedekah yang sunnah adalah apa? Sedekah biasa, infak. Baik. Nah, berarti penggalan ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya zakat. Jadi zakat adalah wajib sebagaimana ya sholat. Bahkan seringkali Allah menggandengkan perintah sholat dan perintah zakat. Dan ketika kita membayar zakat, ketika kita rajin sedekah sunnah, maka saat itulah menunjukkan benarnya iman kita kepada Allah. Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah sebagai bukti.
Kalimat sodako itu sendiri artinya jujur, benar. Kenapa? Karena ketika dia membayar sedekah, menunjukkan imannya itu benar. Artinya dia lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada hartanya. Mahar dalam bahasa Arab disebut namanya apa? Sodak. Sodak. Kenapa mahar dikatakan sodak? Karena ketika seseorang memberikan mahar kepada istrinya, menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar cinta kepada istrinya. Cinta kepada istrinya itu dibuktikan dengan memberikan apa? Mahar. Begitu. Makanya kadang mahar itu dikembalikan kepada pihak istri. Kamu maunya apa? Mau mobil atau mau motor? Tanya seperti itu. Berani nggak? Ini mau menikah. Ya. Misal udah panggil Neng gitu kan. Mau apa Neng? Mobil atau mau motor? Iya, mau mobil. Siap. Dia beliin sebagai mahar. Ketika dia menyebut di depan penghulu, aku terima nikahnya. Dengan mahar satu buah mobil Pajero, dibayar kredit. Nah itu disebut namanya sodak. Demikian pula sodakoh. Ya. Makanya harta yang kita miliki itu adalah ujian. Hati-hati. Kalau sudah wayaknya kita zakat tapi kita tidak keluarkan zakatnya. Hati-hati bagi orang yang hanya fokus mengurusi pajak. Sampai dia panggil konsultan pajak. Setiap tahun dalam pembukuannya dia harus nyewa konsultan pajak untuk menyelesaikan pajaknya. Sementara urusan zakat nanti aja tuh. Iya. Panggil konsultan zakat juga jamaah sekalian untuk menghitung apa? Zakatnya. Ya. Tapi di negeri kita ada nggak konsultan zakat jamaah sekalian? Nggak ada ya. Ada mungkin ya lembaga-lembaga, yayasan-yayasan. Ya. Panggil mereka. Jadi bukan hanya konsultan pajak aja. Justru kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ancaman orang yang enggan membayar zakat itu akan disetrika punggungnya. Akan dikalungkan di lehernya harta-harta tersebut. Kalau kita nggak bayar pajak ya cuman dibekukan usaha kita. Iya. Nggak ada istilahnya sampai di penjara. Ada nggak aja mas aturan kayak begitu? Nggak bayar pajak di penjara? Nggak ada. Paling dibekukan usaha kita ya kan. Tapi kalau nggak bayar zakat, habis nasib kita di hadapan Allah. Tapi banyak orang yang hanya fokus bayar pajak daripada bayar zakat. Hitung harta-harta kita jamaah. Tabungan ada berapa? Ya, emas ada berapa? Modal usaha ada berapa? Hitung semua itu. Jangan sampai sudah waktu bayar zakat, tapi pura-pura nggak tahu. Atau dia udah tahu nih, wah Ramadan besok kayaknya harus bayar zakat dulu lah. Tabungan dihabisin semua untuk beli mobil kendaraan biar nggak zakat. Iya, lari dari masalah. Baik. Kemudian penggalan hadis ini Rasulullah mengatakan, ya, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Tu'khadhu. Rasulullah menggunakan kalimat tu'khadhu, diambil, bukan diserahkan. Bukan dengan kalimat hendaknya mereka menyerahkan zakat. Tapi Nabi berpesan kepada Muadz, ambillah dari mereka. Menunjukkan kepada kita bahwa zakat itu adalah hak harta. Maksudnya bagaimana? Orang yang tidak mau bayar zakat bukan berarti kita tinggalkan. Tetapi dipaksa, secara paksa ambil hartanya. Begitu jamaah sekalian. Ya, karena zakat ini adalah hak harta. Kalau orang nggak mau bayar zakat, dipaksa. Nah, makanya dari sini zakat harta terutama itu tetap wajib bagi yatim piatu.
orang yang menjadi yatim, ditinggalkan harta yang begitu banyak, maka dia tetap wajib membayar apa? Bayar zakat. Iya. Kemudian juga penggalan hadis ini memberikan faedah bahwasanya penyaluran zakat ditujukan kepada fakir, miskin. Dan boleh kita hanya memberikan kepada satu mustahik saja. Memberikan zakat tidak harus diberikan kepada seluruh 8 golongan itu yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, kemudian gharim, sabilillah, mu'alaf, enggak harus semuanya, tapi kita juga boleh hanya memberikan kepada satu golongan saja. Iya. Kemudian Nabi mengatakan di sini, fa'inhum ata'u bidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka mentaatimu, maka jauhilah dari harta pilihan mereka. Maksudnya apa? Ketika menarik zakat itu jangan diambil harta-harta yang menjadi pilihan mereka. Artinya zakat itu dibayar dengan harta yang tengah-tengah, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek. Misalnya zakat hewan, zakat emas, zakat kambing, zakat sapi. Ya, nggak boleh ketika menarik zakat yang diambil itu adalah misalnya biangannya yang masih bisa mengembang biak, nggak boleh. Karena itu termasuk berbuat zalim. Ya, termasuk berbuat zalim. Makanya Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Bertakwalah kalian dari doanya orang-orang yang terzolimi, karena antara doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab. Baik jamaah sekalian. Nah, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Berhati-hatilah dari yang namanya menzolimi orang lain. Hati-hatilah dari berbuat zolim jamaah sekalian. Kalau memang kita tidak bisa membantu orang lain, maka jangan sampai kita menzolimi orang lain. Iya, di dunia Nabi mengatakan di sini, orang yang terzolimi itu doanya diijabah. Iya. Kalau misalnya kita punya urusan sama orang, maka segera selesaikan. Masalah utang piutang, masalah kehormatan, masalah darah, selesaikan. Jangan dia tidak bertanggung jawab. Misalnya dia nabrak orang, tanggung jawab, datangi keluarganya. Apa yang dia inginkan, seperti itu. Iya. Jangan sampai dia tinggalkan begitu saja. Karena bahaya, dosa, doa orang yang terzolim itu diijabah. Pertanyaannya jamaah sekalian, kalau posisi kita yang terzolimi, boleh nggak kita mendoakan keburukan kepada orang yang menzolimi kita? Misal, kita, Masya Allah, ditawari investasi, nanam saham, iya, dengan janji yang luar biasa. Tapi ternyata kita sudah investasi 10 juta misalnya, dibawa kabur. Berarti kan namanya ini apa? Zalim. Iya. Atau kita ingin berbuat baik sama orang, dia lagi butuh motor, butuh barang, ya udah, ini anak pinjemin, atau kredit barang, boleh. Kita beli barang, kemudian kita kredit sama dia. Makanya bisnis kredit itu menjanjikan, ya, janji mulu maksudnya, janji bulan depan ya kan, makanya menjanjikan. Nah, kadang ada orang minjem duit tapi nggak dibayar, atau kita beli tanah,
Ya, dikasih sertifikat segala macam. Ternyata ada orang datang mengaku-ngaku itu tanah dia dan dia pun punya sertifikat. Iya. Artinya kezoliman di tengah masyarakat itu sangat banyak. Kalau kita jadi korban, anggaplah misalnya duit kita dibawa kabur. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Boleh nggak kita doain keburukan? Semoga cepat mati misalnya. Semoga kecelakaan, semoga matanya buta, semoga hidungnya di belakang. Pokoknya doa-doa seperti itu. Boleh atau tidak jamaah sekalian? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tapi harus kita perhatikan dua hal. Yang pertama, jangan berlebihan. Yang kedua, ya, tentu yang lebih utama adalah kita berharap agar dia mendapatkan apa? Hidayah. Tentang bolehnya mendoakan keburukan kepada orang yang zalimi kita, itu ada kisah dari sahabat yang sangat masyhur, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang terkenal dengan sebutan orang yang selalu diijabah doanya. Dia pernah dizolimi, difitnah sama seorang, tapi fitnah itu di atas kedustaan. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang dia berbohong atas fitnah yang dia sebarkan, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkanlah penderitaannya. Panjang umur tapi apa? Menderita. Ya, ini azab tersendiri jamaah sekalian. Ternyata benar Allah mengijabah doanya. Orang tersebut yang didoakan umurnya panjang sampai 100 tahun, tapi dia hidup dalam keadaan menderita, di mana dia ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh anak-anaknya. Derita nggak jamaah sekalian? Jadi seakan-akan dia hidup di dunia sebatang kara. Udah gitu, dia pun menderita penyakit gila. Sampai-sampai disebutkan karena hidupnya tidak terurus, alisnya membelewer ke bawah, panjang ke bawah. Dan dia pernah terucap, ini aku adalah korban dari doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, hingga dia pun meninggal dalam keadaan menjadi bangkai, nggak ada yang tahu tentang kematian dia. Ini ya bahaya doa keburukan. Bahkan juga disebutkan dalam riwayat ada seorang wanita yang ngaku-ngaku dia punya tanah. Maka didoakan oleh Mu'adz, semoga Allah butakan matanya. Benar, wanita itu matanya buta dan dia pun mati karena kecebur dalam sumur. Iya. Jadi intinya hati-hati menzalimi orang. Apalagi kalau ada tulisan-tulisan ancaman yang disebut namanya sumpah serapah. Ya, ada tanah orang, ada tulisan yang buang sampah di sini rezekinya seret. Maka jangan tuh buang sampah di situ. Ya, yang buang sampah di sini cepat mati, bisa jadi jamaah sekalian. Hati-hati itu. Nah itu ya yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan faedah pelajaran penting dari diutusnya Mu'adz kemana? Ke Yaman. Baik, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Saya memiliki pesangon total 430 juta dan saya memiliki hutang kurang lebih 170 juta.
430 diambil 170. 260 juta berarti kan? Bagaimana mengeluarkan zakatnya dan hitungan zakatnya? Iya, berarti 430 juta dipotong 170 juta, jadi 260 juta. 260 juta ini nanti ditambah dengan tabungan-tabungan yang ada, ya, karena 260 juta ini sudah mencapai nisab. Cuman tidak langsung dizakati, tunggu sampai berapa? 1 tahun. Misalnya sekarang ini bulan Jumadis Tsani, dia punya uang 260 juta, enggak langsung zakat, tapi tunggu sampai Jumadis Tsani tahun berikutnya. Kalau misalnya duitnya berkurang karena mungkin untuk biaya sekolah anak atau mungkin ada biaya yang lain, ya sampai sisa 50 juta, maka tidak wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Iya. Berapa 250 2,5%-nya? Hitunglah sendiri ya. 6. Mohon penjelasannya, saat masbuk dan ikut di rakaat kedua harus bagaimana? Mohon penjelasan, saat masbuk dan ikut di rakaat kedua harus bagaimana? Maksudnya? Ya ikuti. Apa duduknya atau gimana, ini kurang jelas nih ya pertanyaannya. Yang penting kalau dia di rakaat yang kedua berarti dia menambah rakaat lagi, dan duduknya pun duduk ikuti imam ya, duduk iftirosh, karena ini kurang jelas bagaimana seperti apa gitu ya. Anak saya ada tugas dari sekolah, disuruh ikut nari untuk pengambilan nilai pelajaran SBK. Apakah anak saya harus mengikutinya? Jangan. Iya, jangan ikut nilai, cuma sekedar nilai. Iya, kalau nilainya jelek karena gara-gara enggak ikut nari, enggak masalah, jangan sekalian. Enggak masalah, yang penting naik kelas. Iya, dan sekarang untuk tidak menaikkan anak itu resikonya tinggi bagi sekolah ya. Dan pelajaran SBK ini pelajaran yang pengalaman saya mengajar nggak begitu penting. Yang penting itu mungkin ya kalau ekstrak ya, matematika, IPA, bahasa Indonesia. Jadi ya nggak usah. Nilainya jelek bagaimana? Biarin, nggak apa-apa. Nilai itu nggak kita bawa sampai akhirat, ya kan? Terus yang kedua, saya tanya, rapot antum SD masih ada atau enggak? Mungkin nggak tahu kemana gitu kan? Masih kepake nggak jamaah sekalian? Nggak kepake. Ya jadi nilai buat apa? Kadang saya ya gimana ya, sebagian orang tua yang sama nilai itu kayaknya ngotot banget begitu loh. Anaknya di bawah KKM, telepon sana, telepon sini. Ya, artinya standar keberhasilan itu dilihat dari nilai. Iya. Makanya sekarang kan di sekolah banyak sekolah karakter. Bangga anak kita rajin sholat. Itu kebanggaan, bukan nilai. Kami sebagai seorang guru gampang aja ngasih nilai ya mas sekalian. Ya kalau ada orang tua kayak begini, saya kadang-kadang udah kasih aja 80 daripada rewel ya kan. Gitu. Ya, daripada dia rewel gitu. Artinya kadang ada orang tua yang nggak mau disalahkan. Ya. Jadi intinya nilai, buat apa nilai gitu kan? Kalau memang anaknya itu tidak menjadi baik. Bagaimana kita suka infak setiap hari lewat celengan, tiba-tiba saya memerlukan uang mendesak, boleh nggak memakai uang infak itu? Ini mah namanya belum diinfakin. Kan di celengan kita ya. Yang namanya infak tuh masukin celengan masjid. Iya, infak di celengan sendiri. Lagi lapar, korek dia. Ayo wae. Kalau mau infak tuh celengin, masukin celengan masjid, tromol masjid. Kalau ini namanya bukan infak gitu. Niat doang ya enggak mas. Iya, saya memerlukan, ya ambil namanya.
Bagaimana cara menyikapi seorang suami yang mengajak istrinya sholat berjamaah di masjid? Turuti, nggak apa-apa. Suami belum mengetahui bahwa sholatnya perempuan lebih baik di rumah. Ya memang lebih baik di rumah, tapi kalau suaminya ngajak ke masjid, tidak mengapa. Mungkin suaminya iseng gitu ya, nggak dinemenin jalan, ya, atau mungkin pulang sholat pengen ngajak jalan-jalan, pengen mesra-mesraan, ya, kayak nggak tahu aja para istri nih. Nah, iya, penuhi ya. Tetap paling utama memang perempuan sholatnya di rumah ya. Tapi kalau suami ngajak, turuti, jangan galakan dia gitu kan. Nah, bagaimana cara kita bermuamalah dengan ustadz-ustadz, saudara-saudara kita yang sering mentahdir ustadz Ahlus Sunnah? Apakah boleh kita duduk di majelis mereka seperti RII dengan alasan mengambil ilmunya, yang meninggalkan tahdzir, yang masih bergaul dengan mereka dengan alasan tidak mau memutus silaturahim? Dan juga ada ustadz yang menganjurkan kita duduk di majelis ustadz yang mentahdzir. Ya, simple aja jawabannya jamaah sekalian. Ya, kita itu dalam beragama bukan hanya kencang doang dalam masalah tauhid, tapi juga harus kencang dalam masalah akhlak. Daripada kita nggak aman duduk sama mereka, yang diomongin adalah kesalahan ustadz. Bahkan kalau ustadznya ngomongin kesalahan ustadz yang lain, kayaknya menari-nari di atas panggung, ya, maka ini tidak menyelamatkan hati kita. Nggak usah antum duduk di majelis mereka. Tinggalkan teman-teman yang seperti itu, ya. Karena hati kita ini kan tujuan kita belajar adalah untuk melembutkan hati, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hasad, jangan sampai kita gibahin orang. Lah ini dia baru ngaji udah sibuk ngurusin kesalahan orang. Ya, coba kalau dia tanya kepada pribadinya sendiri, bagaimana dia menjaga dirinya? Ya, apakah dia sudah totalitas dalam beragama? Apakah dia sudah bangun malam untuk sholat tahajud? Apakah dia sudah meninggalkan rokok? Apakah dia sudah meninggalkan hal-hal yang haram lainnya? Ya, kita itu hijrah untuk totalitas. Makanya kadang teman-teman yang seperti ini, ya, kadang kaku jamaah sekalian, kaku. Ya, kaku. Makanya dakwah mereka susah diterima tengah masyarakat. RII misalnya, mana coba mereka kajian mereka? Susah. Karena akhlak mereka yang buruk seperti itu. Ketemu kita nggak mau salam, ya, nggak mau bermajlis. Jadi lebih baik tinggalkan. Kemudian kalau ada yang bertanya, kan apa yang disampaikan tauhid? Iya, memang mereka juga sama mendakwakan apa? Tauhid. Tetapi kadang-kadang di tengah kajiannya mereka menyinggung, ya, yang mereka sebutkan adalah kesalahan yang sifatnya itu bukan prinsip gitu kan. Yang justru hati itulah yang nggak selamat jemaah sekalian. Baik. Apakah orang yang meninggalkan sholat bila kelak dia meninggal, apakah kita boleh mendoakannya? Boleh. Dia masih dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, dia tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Gimana kiat-kiat meninggalkan musik? Suka pengen joget aja kalau dengar musik. Padahal udah berusaha menghindari musik. Dan apakah dosa mendengarkan musik mengurangi pahala kita? Ya, kalau sudah tahu hukumnya dia meremehkan, maka ini termasuk dosa besar. Makanya nasihat saya, bukan hanya kita tinggalkan musik, tetapi buang, hindari, jauhi wasilah-wasilah yang mengarah ke arah sana. Ya, seperti misalnya televisi di rumah, kalau bisa udahlah, nggak usah kita punya televisi gitu ya. Kemudian kaset-kaset hasil downloadan semua itu harus dihapus begitu. Iya, berusaha untuk menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan murotal Al-Quran, ya intinya jangan sampai kosong waktu kita, karena itu bisa kembali kepada maksiat yang telah kita tinggalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.